Apa hak ketua umum partai mengatur kepala daerah yang sudah dilantik oleh presiden? Negara ini bukan cabang dari organisasi partai politik. Kepala daerah adalah bagian dari sistem pemerintahan, bukan bawahan partai setelah resmi menjabat. Bagaimana mungkin ada instruksi dari seorang ketua umum partai yang bertentangan dengan presiden? Ini bukan sekadar arahan biasa, tetapi bentuk pembangkangan. Jika masih ingin patuh pada perintah partai, sebaiknya tidak usah menjadi kepala daerah. Setelah dilantik presiden, kesetiaan seharusnya diberikan kepada negara, bukan kepada partai. Atau jangan-jangan mereka lebih loyal kepada satu individu dibandingkan kepada kepentingan rakyat. Apakah mereka ingin membangun negara yang dikendalikan partai? Jika demikian, Prabowo tidak perlu ragu untuk bertindak. Bagi yang menganggap ini hanya keputusan internal partai, sebaiknya dipikirkan kembali. Kita sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar, sebuah bentuk perlawanan terbuka terhadap pemerintahan yang sah. Instruksi Megawati kepada kepala daerah dari PDIP untuk tidak menghadiri retret di Magelang dan segera kembali ke daerah masing-masing bukan sekadar kebijakan administratif. Ini adalah pesan politik yang tegas. Kami tidak tunduk pada pemerintahan Prabowo. Sekarang mari kita analisis secara objektif. Apakah langkah ini benar-benar demi kepentingan rakyat? Ataukah ada tujuan lain yang lebih strategis dan tersembunyi? Perintah ini muncul setelah KPK menahan Hasto Kristianto. Kemudian, secara kebetulan, PDIP langsung menarik kepala daerahnya dari retret pemerintahan. Terlalu banyak kebetulan dalam dunia politik, bukan? PDIP ingin menyampaikan pesan bahwa mereka masih memiliki pengaruh. Mereka ingin menunjukkan bahwa meskipun Prabowo telah dilantik sebagai presiden, mereka tetap mampu mengendalikan kader-kader yang menjabat di pemerintahan daerah. Tapi mari kita ajukan pertanyaan sederhana. Apakah kepala daerah bekerja untuk partai atau untuk negara? Jawabannya jelas, untuk negara. Setelah resmi dilantik, kepala daerah berada di bawah kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, bukan lagi di bawah ketua umum partai yang mengusungnya. Namun dengan menarik kepala daerahnya, PDIP sedang menjalankan politik sandera. Mereka ingin menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo tidak bisa berjalan tanpa mereka. Salah satu taktik klasik dalam politik adalah berperan sebagai korban. PDIP sedang membangun narasi bahwa mereka menjadi pihak yang dizalimi oleh pemerintahan Prabowo. Bahwa ada upaya politik yang sengaja diarahkan kepada mereka, bahwa penahanan Hasto bukan didasarkan pada hukum, melainkan karena faktor politik. Ironisnya, merekalah yang selama ini lantang berbicara tentang supremasi hukum. Ketika lawan politik mereka terjerat kasus korupsi, mereka mendukung penuh penegakan hukum. Namun saat kader sendiri tersandung kasus yang sama, mereka menyebutnya sebagai bentuk kriminalisasi. Coba kita bandingkan, jika pihak oposisi ditangkap KPK, mereka mengatakan hukum harus ditegakkan. Tetapi ketika kader mereka yang terkena, tiba-tiba itu disebut sebagai pembungkaman demokrasi. Logika macam apa ini? Ini adalah pertanyaan besar bagi para kepala daerah PDIP. Anda bekerja untuk siapa? Jika Anda seorang kepala daerah, tugas utama Anda adalah mengabdi kepada rakyat di bawah kepemimpinan presiden, bukan mengikuti instruksi ketua umum partai. Jika Prabowo telah memberikan instruksi untuk mengikuti retret, maka seharusnya para kepala daerah patuh, bukan malah memilih mengikuti perintah partai. Jika hal seperti ini terus berlanjut, mengapa tidak sekalian saja PDIP membentuk negara sendiri? Toh, mereka sudah menunjukkan bahwa merasa lebih berhak mengatur kepala daerah dibandingkan presiden. Sekarang, mari kita bayangkan jika semua partai melakukan hal yang sama. Bagaimana jika kepala daerah dari Golkar, Gerindra, atau PKB juga menolak menghadiri agenda pemerintahan hanya karena partai mereka melarang? Negara ini akan menjadi kacau. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tetapi menyangkut disiplin dalam pemerintahan. Kepala daerah adalah bagian dari sistem pemerintahan, bukan sekadar alat politik partai. Selama ini, PDIP kerap menuding Jokowi ikut campur dalam pemerintahan Prabowo. Mereka berteriak tentang pentingnya netralitas, menolak segala bentuk intervensi. Namun, ironisnya, apa yang mereka lakukan hari ini justru merupakan intervensi politik tingkat tinggi. Saat Prabowo mencoba mengatur jalannya pemerintahan, mereka justru menarik kadernya dari agenda resmi negara. Bukankah ini juga bentuk intervensi? Saat KPK menangkap Hasto, mereka langsung membangun narasi bahwa pemerintahan Prabowo sedang membungkam PDIP. Bukankah ini juga intervensi? Jika ini bukan intervensi, lalu apa namanya? Apa yang dilakukan PDIP ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintahan Prabowo. Jangan ragu untuk bertindak tegas. Jika ada kepala daerah yang enggan patuh kepada presiden, sebaiknya dicopot saja.
masih banyak orang lain yang siap bekerja demi negara. Jika ada kader partai yang lebih loyal kepada ketua umum dibandingkan kepada konstitusi, mereka tidak layak memimpin. Dan jika ada pihak yang mencoba bermain dengan hukum, menciptakan negara dalam negara, biarkan hukum yang menindaknya. Pak Prabowo harus membuktikan bahwa negara ini tidak bisa dikendalikan oleh partai politik manapun. Yang terjadi saat ini bukan sekadar tarik-menarik antara partai dan pemerintahan. Ini adalah pertarungan antara loyalitas kepada negara dan kesetiaan kepada partai. Jika kepala daerah lebih memilih patuh kepada partai dibandingkan kepada presiden, maka kita harus bertanya, mereka ini pejabat negara atau hanya sekadar petugas partai? Jika mereka ingin tetap berada di bawah kendali partai, silakan. Tetapi jangan menjabat sebagai kepala daerah. Berpolitiklah di markas partai, bukan di kantor pemerintahan. Dan kepada Pak Prabowo, jika mereka tidak mau diatur, jangan ragu untuk bertindak tegas. Karena negara ini tidak boleh dikuasai oleh partai politik. Negara ini harus tetap berada di tangan rakyat di bawah kepemimpinan yang sah. Pak Prabowo, ini bukan sekadar strategi politik biasa. Ini adalah ujian kepemimpinan Anda. Jika dibiarkan, pola pembangkangan ini akan terus terulang. Hari ini mereka menolak mengikuti retret, besok mereka bisa menolak kebijakan lain, lusa mereka bisa menantang otoritas pusat. Ini adalah peringatan bagi stabilitas negara. Sejarah telah membuktikan bahwa pemimpin yang ragu-ragu akan kehilangan kendali atas pemerintahannya. Mari kita lihat beberapa contoh. Gus Dur, 1999 sampai 2001. Kekuasaan yang goyah akibat elit politik di sekelilingnya tidak patuh, akhirnya berujung pada pelengseran. B.J. Habibie, 1998 sampai 1999. Tidak memiliki kendali penuh atas parlemen dan akhirnya ditinggalkan oleh partai pendukungnya. Soeharto di era reformasi, begitu kehilangan kontrol atas elite politik, pemerintahannya runtuh. Apa yang bisa dipelajari dari semua ini? Jangan biarkan elite politik bertindak sesuka hati. Jika tidak dihentikan, manuver semacam ini akan terus berlanjut. PDIP sedang menguji batas. Mereka ingin melihat seberapa jauh Pak Prabowo berani mengambil langkah tegas. Jika kali ini dibiarkan, mereka akan semakin berani ke depannya. Jangan lupa, 2029 sudah semakin dekat. PDIP tengah mempersiapkan perlawanan ini. Mereka ingin menunjukkan bahwa masih memiliki kekuatan politik. Jika presiden tidak bersikap tegas sejak awal, pemerintahan ini akan terus diganggu. Jangan ragu, kepala daerah yang menolak instruksi presiden berarti tidak layak memimpin. Jika mereka lebih memilih perintah ketua umum partai daripada presiden, maka tempat mereka bukan di pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah jelas menyebutkan bahwa kepala daerah harus loyal kepada pemerintah pusat. Jika tidak, mereka bisa dicopot melalui mekanisme yang telah diatur. Langkah konkret yang bisa diambil: panggil dan peringatkan kepala daerah yang tidak patuh. Jika tetap membangkang, berikan sanksi administratif. Jika masih tidak mau tunduk, gunakan mekanisme pencopotan. Negara ini bukan negara partai. Jangan biarkan pembangkangan ini menjadi presiden buruk. Salah satu alasan PDIP bereaksi seperti ini adalah karena Hasto Kristianto ditahan KPK. Mereka tahu bahwa kasus korupsi di internal mereka mulai terungkap. Jangan berhenti di Hasto, selidiki lebih dalam. Jika ada kader PDIP lain yang terlibat, seret ke pengadilan. Jika perlu, telusuri hingga ke lingkaran Megawati sendiri. Sudah terlalu lama korupsi di negeri ini dibiarkan menjadi alat politik. Sekarang saatnya untuk bersih-bersih. PDIP bukan lawan yang bisa diremehkan. Mereka telah berkuasa selama 10 tahun dan masih memiliki pengaruh besar di berbagai sektor. Oleh karena itu, Pak Prabowo harus memastikan koalisinya tetap solid. Jangan sampai ada celah yang bisa dimanfaatkan lawan. Pastikan Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan partai koalisi lainnya tetap bersatu. Pastikan TNI dan Polri tetap berada di jalur yang benar, tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan politik dari luar. Pastikan media-media arus utama tidak dibiarkan membangun narasi yang merugikan pemerintah. Koalisi yang solid adalah kunci untuk menghadapi perlawanan dari PDIP. Pak Prabowo, ini bukan lagi sekadar persoalan retret di Magelang. Ini adalah ujian terhadap otoritas Anda sebagai presiden. Jika Anda membiarkan ini, maka 5 tahun ke depan pemerintahan Anda akan terus diganggu. Jangan biarkan negara ini dikendalikan oleh kepentingan partai tertentu. Jangan beri ruang bagi mereka yang lebih setia kepada partai daripada kepada negara. Langkah yang harus diambil sudah jelas. Bertindak tegas terhadap kepala daerah yang membangkang. Pastikan KPK terus menindak kasus korupsi tanpa takut tekanan politik.
Bangun koalisi pemerintahan yang solid dan tak tergoyahkan. Jaga agar media tidak dimanfaatkan untuk merusak citra pemerintahan. Jika semua langkah ini diterapkan, maka pemerintahan Prabowo akan kuat dan tidak bisa dijatuhkan oleh permainan politik yang licik. Jangan ragu Pak Prabowo, bertindaklah. Sekarang saatnya melihat gambaran yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang satu insiden pembangkangan, tetapi tentang bagaimana elit lama mencoba mempertahankan dominasinya. Kita tahu bahwa PDIP sudah 10 tahun berada di puncak kekuasaan. Mereka mengakar dalam birokrasi, memiliki jaringan luas di daerah, dan masih mengendalikan sebagian besar opini publik. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Jangan heran jika ke depan akan muncul lebih banyak drama, polemik hukum, upaya menjegal kebijakan pemerintah lewat MK atau MA, serangan opini di media, serta provokasi sosial untuk menciptakan kegaduhan di masyarakat. Ingat, mereka bukan politisi biasa. Mereka adalah orang-orang yang telah lama terbiasa berkuasa dan sulit menerima kenyataan bahwa masa mereka sudah berakhir. Maka dari itu, Prabowo harus memainkan strategi yang cerdas dan taktis. Jika lawan politik ingin bermain keras, maka jawab dengan lebih tegas. Periksa ulang kasus-kasus besar yang selama ini ditutup-tutupi. Dorong KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri untuk mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan elit lama. Jika ada indikasi kejahatan, jangan ragu menyeret mereka ke pengadilan. Tidak perlu takut dituduh melakukan balas dendam politik. Ini bukan soal dendam, tapi tentang membersihkan negara dari parasit yang selama ini menggerogoti kekayaan rakyat. PDIP dan partai lain yang bermain curang harus memahami bahwa Prabowo tidak akan tunduk pada tekanan politik. Selama 10 tahun terakhir, birokrasi telah dipenuhi oleh orang-orang yang loyal pada kepentingan tertentu. Di kementerian ada pejabat yang lebih setia pada partainya daripada kepada negara. Di daerah, ada kepala dinas yang masih berkoordinasi diam-diam dengan elit lama. Di BUMN, ada direksi yang lebih memikirkan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan nasional. Semua ini harus dibersihkan. Lakukan evaluasi total di semua lembaga strategis. Ganti orang-orang yang terbukti tidak loyal terhadap pemerintahan baru. Pastikan BUMN tidak lagi menjadi sapi perah untuk kepentingan politik tertentu. Jika ini tidak segera dilakukan, maka Prabowo hanya akan menjadi presiden yang dikendalikan dari belakang layar. Jangan biarkan itu terjadi. Mereka akan menyerang dengan berbagai cara. Prabowo dianggap boneka Jokowi. Prabowo dituduh melanjutkan oligarki lama. Prabowo disebut tidak mampu mengendalikan pemerintahan. Jangan biarkan narasi ini berkembang tanpa jawaban. Pastikan pemerintah terus mempublikasikan pencapaian secara masif. Gunakan media sosial untuk melawan hoaks dan propaganda yang menyesatkan. Pastikan ada juru bicara yang mampu menjelaskan kebijakan dengan jelas dan tegas. Jangan biarkan kebohongan menjadi kebenaran hanya karena kita diam. Prabowo harus memiliki lingkaran inti yang benar-benar loyal dan siap bertarung. Bukan sekadar politisi biasa, tetapi mereka yang memahami strategi kekuasaan. Bukan hanya menteri yang sibuk dengan administrasi, melainkan figur yang bisa menggerakkan masyarakat. Bukan sekadar pejabat birokrasi, tetapi orang-orang yang mampu membaca pergerakan lawan. Jangan biarkan lawan lebih dulu menyusun strategi. Prabowo harus selalu selangkah lebih maju. Pak Prabowo, jika Anda ingin pemerintahan ini kuat, maka tidak boleh ada tindakan yang setengah-setengah. Buka semua kasus korupsi yang melibatkan elit lama. Pastikan birokrasi bersih dari orang-orang yang tidak loyal. Lawan opini sesat dengan fakta yang kuat. Bentuk tim khusus untuk menjaga stabilitas politik. Jangan biarkan elit lama terus mengganggu pemerintahan ini. Mereka sudah berkuasa selama 10 tahun. Sekarang saatnya era baru. Era Indonesia yang lebih kuat di bawah kepemimpinan Prabowo. Jangan naif. Prabowo bukan hanya menghadapi oposisi terbuka, tetapi juga pemerintahan bayangan yang masih bercokol di dalam sistem. Ada tokoh yang tidak lagi menjabat, tetapi masih memiliki pengaruh besar di birokrasi. Ada mantan menteri yang sudah turun, tetapi masih mengatur anak buahnya di kementerian. Ada elit yang tampaknya pensiun, tetapi masih menarik benang kekuasaan dari balik layar. Jika ini dibiarkan, Prabowo hanya akan menjadi presiden di atas kertas, sementara keputusan tetap dikendalikan oleh orang-orang lama. Solusinya, lawan mereka habis-habisan. Lacak dan putus semua jaringan kekuasaan yang masih tersambung ke elit lama. Pastikan pejabat-pejabat kunci loyal kepada Indonesia, bukan kepada individu atau partai tertentu. Jika ada indikasi sabotase atau pengkhianatan, pecat tanpa ampun. Negara ini terlalu besar untuk dikendalikan oleh bayangan politik yang masih berambisi mempertahankan kekuasaan dari balik layar. Ingat, setiap kali Indonesia bergejolak, ada kepentingan asing yang ikut bermain.
Singapura, Amerika, dan negara-negara Eropa tidak ingin Indonesia menjadi negara yang mandiri. Mereka lebih senang jika kita tetap menjadi bangsa pekerja, hanya mengekspor bahan mentah tanpa bisa mengolahnya sendiri. Mereka takut jika Indonesia menjadi kuat, karena itu berarti kita bisa menolak dikte ekonomi mereka. Jangan heran jika dalam waktu dekat media asing mulai membangun opini negatif tentang Prabowo. Lembaga internasional tiba-tiba mengkritik kebijakan pemerintah. Tiba-tiba muncul gerakan yang menciptakan instabilitas politik dan sosial. Apa yang harus dilakukan? Waspadai intervensi asing dalam ekonomi dan politik Indonesia. Pastikan kebijakan strategis tetap berjalan, termasuk hilirisasi industri dan penguatan pertahanan. Jaga ketahanan nasional dengan membangun hubungan internasional yang tidak mudah diintervensi pihak luar. Pak Prabowo, ini bukan saatnya bermain baik. Jika ada pihak yang mencoba mengganggu stabilitas negara, gunakan hukum dan kekuatan negara untuk menindaknya. Jika ada yang berusaha menghasut dan menciptakan kekacauan, tangkap tanpa ragu. Jika ada yang berkhianat kepada bangsa ini, pastikan mereka tidak memiliki tempat lagi di Indonesia. Demokrasi bukan berarti membiarkan pengkhianat bebas berkeliaran. Negara ini harus dijaga, pemerintahan ini harus kuat. Jika tidak, Prabowo hanya akan menjadi presiden yang dikepung musuh dalam selimut. Pak Prabowo, ini bukan waktu untuk ragu. Elit lama masih berusaha merongrong kekuasaan Anda. Birokrasi masih dipenuhi pemain dua kaki. Oposisi terus mencari celah untuk menyerang. Pihak asing hanya menunggu momen yang tepat untuk melemahkan Indonesia. Jangan biarkan itu terjadi. Bersihkan pemerintahan dari pengaruh elit lama. Tutup celah bagi kepentingan asing. Hancurkan setiap upaya sabotase dari dalam. Gunakan kewenangan negara untuk menjaga stabilitas politik. Prabowo harus menjadi presiden yang benar-benar berkuasa, bukan sekadar simbol. Jika Indonesia ingin maju, maka jangan ragu untuk bertindak. Rakyat yang sadar pasti bisa melihat dengan jelas siapa yang benar-benar berjuang untuk bangsa dan siapa yang hanya berpura-pura peduli demi kepentingan pribadi serta kelompoknya. Pak Prabowo telah berkorban banyak untuk negeri ini, dari seorang prajurit, pengusaha, hingga kini siap memimpin negara. Kita tidak boleh membiarkan beliau berjuang sendirian. Rakyat harus menjadi benteng pertahanan terkuat bagi kepemimpinan beliau. Siapa yang berusaha mengganggu pemerintahan harus dibongkar. Siapa yang ingin Indonesia tunduk pada kepentingan asing harus dilawan. Siapa yang ingin menghambat kebangkitan bangsa harus disingkirkan. Pak Prabowo bukan sekadar pemimpin, beliau adalah simbol kebangkitan Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan kuat. Dan lihatlah sekarang saat Indonesia mulai bangkit, saat pemerintahan Pak Prabowo bersiap membawa negeri ini menjadi kekuatan besar di dunia, tiba-tiba ada pihak yang panik. Mereka kalang kabut. Mereka takut kehilangan kendali. Mereka yang selama ini menikmati sistem yang korup dan politik transaksional mulai merasa terancam. Mereka mencoba berbagai cara untuk mengganggu, memainkan opini publik, menghambat program pemerintah, bahkan melakukan pembangkangan secara terang-terangan. Salah satu contohnya adalah instruksi Ketua Umum PDIP yang melarang kepala daerah dari partainya untuk menghadiri acara resmi pemerintahan, padahal itu jelas merupakan agenda negara. Ini bukan sekadar perbedaan politik, ini adalah pembangkangan terhadap kepala negara. Apa maksud di balik tindakan ini? Apakah mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak mengakui kepemimpinan Prabowo? Apakah ini bentuk perlawanan terhadap sistem pemerintahan yang sah? Atau mereka sedang memainkan politik destruktif demi kepentingan segelintir orang? Rakyat harus melihat ini dengan jernih. Kepala daerah dipilih rakyat untuk melayani rakyat, bukan untuk menjadi alat partai. Setelah mereka menjabat, kesetiaan mereka seharusnya kepada negara, bukan kepada partai. Jika ada kepala daerah yang lebih tunduk kepada partainya dibandingkan kepada negara, itu adalah bentuk pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap konstitusi. Pengkhianatan terhadap rakyat yang memilih mereka. Lihat bagaimana mereka mencoba membelokkan fakta. Mereka mengklaim ini demi kepentingan rakyat. Demi apa? Kalau memang demi rakyat, mengapa justru menghambat kebijakan negara? Mereka hanya mencari pembenaran. Yang sebenarnya terjadi adalah dendam politik. Dendam karena KPK mulai membongkar kasus-kasus di lingkaran mereka. Dendam karena mereka tidak bisa lagi seenaknya mengendalikan aturan. Maka Pak Prabowo dan seluruh elemen pemerintahan harus bertindak tegas. Kepala daerah yang membangkang harus dikenai sanksi. KPK harus terus bekerja tanpa tebang pilih. Rakyat harus bersatu mendukung pemerintahan yang sah. Jangan biarkan bangsa ini jatuh ke tangan orang-orang yang hanya peduli pada kepentingan pribadi dan kelompoknya. Saatnya Indonesia bangkit. Saatnya rakyat bersama pemimpinnya, bukan bersama para elit yang mengkhianati bangsa.